إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Masyarakat muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di hari yang mulia ini, di hari Jumat, hari yang bertepatan 8 Muharram 1447 Hijriah, dan besok akan masuk hari ke-9 dan setelahnya hari 10 yang dikenal dengan Yaumul Asyura, yaitu hari ke-10 dalam bulan Muharram. Dua hari yang akan datang adalah hari yang mulia, hari yang dimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW terkait keutamaannya ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah. Kemudian Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi pada hari tersebut mereka melaksanakan ibadah puasa. Kemudian Nabi SAW heran dan bertanya kepada sahabatnya terkait dengan apa momen yang menjadikan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari tersebut. Kemudian sahabat pun mengatakan mereka berpuasa bentuk kegembiraan orang Yahudi tidak diselamatkannya Bani Israel dari bentuk kejaran, yaitu pasukan Fir'aun. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Nabi SAW mengatakan kami lebih berhak kepada Musa daripada orang-orang Yahudi tersebut. Maka Nabi SAW juga memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada hari tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada momen hari tersebut, yaitu hari 9 dan 10, adalah suatu momen yang dimana kita bisa mengambil pelajaran terkait dengan bentuk kisah di dalamnya, di mana bentuk kegembiraan orang-orang Yahudi yang dimana mereka bergembira dengan bersenang-senang, makan dan minum seperti Yaumul Id. Bahkan sebagian mereka bernyanyi dan seterusnya. Dan ini bukan kaum muslimin. Tidak seperti ini kita merespon bentuk ibadah atau hari yang mulia ini. Dan sebaliknya juga kita tidak dianjurkan seperti kaum Syiah
Rafidah. Kaum Syiah mereka menjadikan momen tersebut, hari tersebut untuk mereka bersedih. Dan ini tidak seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Adapun Nabi SAW, hari kegembiraan tersebut adalah hari kesyukuran dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan melaksanakan ibadah puasa. Maka adapun riwayat-riwayat yang disebutkan dari beberapa kisah yang mengaitkan dengan Yaum Asyura terkait dengan momen-momen, yaitu ketika taubat Nabi Adam alaihissalam diterima, atau diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke derajat yang tinggi, ataupun diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari api, dan dikeluarkannya Yunus alaihissalam dari perut ikan paus, dan momen-momen yang lainnya disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya bahwasanya semua kisah tersebut adalah kisah palsu. Yang sahih adalah kisah yang disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi terkait dengan hari momennya ketika ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya, dan diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel. Dan ini adalah hadis yang menjadi pegangan kita untuk senantiasa mengagungkan hari tersebut, yaitu Yaum Asyura, untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian amalan yang kita lakukan di hari ke-10, yaitu Yaum Asyura, juga disebutkan keutamaannya. Ganjaran puasa di hari tersebut, dia adalah hari yang dimana bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, wasiyamu yaumu asyura ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablah. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, berpuasa pada hari Asyura, saya berharap kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa menghapuskan 1 tahun yang lalu, dosa yang dilakukan 1 tahun yang lalu. Kemudian terdapat juga riwayat terkait dengan hari-hari sebelumnya, entahkah 9, maka disebutkan juga dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la in baqaitu ila qabil la usumanna at-tasi'. Seandainya apabila saya dipanjangkan umurku, pada tahun depan saya akan berpuasa pada hari ke-9-nya. Kata ulama terkait dengan makna hadis Nabi SAW, maksudnya adalah dia adalah bentuk menyelisihi dari kaum Yahudi yang mereka juga berpuasa pada hari ke-10. Walaupun Nabi SAW meninggal sebelum tahun bertemunya Muharram tahun depannya, tetapi kata ulama, ini adalah bentuk anjuran untuk kita menyelisihi orang-orang Yahudi dengan melaksanakan berpuasa pada hari ke-9-nya. Maka puasa pada hari Asyura, hari ke-10, adalah sunnah. Bahkan hari ke-9-nya dia adalah bentuk anjuran dari Nabi SAW. Makanya sahabat yang mulia Ar-Rubai menyebutkan terkait bagaimana beliau bersama keluarganya berpuasa pada hari tersebut. Kemudian dia menceritakan, ketika kami berpuasa di hari Asyura, kami pun mengikutkan anak-anaknya yang masih belia untuk menjadi pendidikan mereka untuk berpuasa Asyura. Bahkan ketika anaknya meminta makanan, maka disebutkan beliau membuatkan mainan dari bulu domba untuk senantiasa dia bermain-main, dan begitu terusnya sampai menjelang masuknya berbuka puasa. Kemudian juga disebutkan dalam
kisah ada sahabat ketika berpuasa di bulan Ramadan dan dalam keadaan safar, mereka tidak melakukan puasa. Tetapi ketika masuk pada hari Asyura, mereka melakukan puasa walaupun dalam keadaan safar. Padahal fikih dikatakan bolehnya kita tidak melaksanakan puasa dalam keadaan safar. Kemudian ditanya oleh sahabatnya, kenapa engkau melakukan puasa di hari Asyura padahal dia adalah puasa sunnah? Padahal di bulan Ramadan dia adalah puasa wajib dan dia juga boleh ditinggalkan di keadaan safar. Kemudian beliau mengatakan, adapun puasa Ramadan, ketika saya meninggalkannya maka bisa diqadha, diganti dengan hari yang lain, yaitu di luar dari bulan Ramadan. Adapun Yaumul Asyura, atau berpuasa di hari ke-10 di bulan Muharram, tidak ada lagi bentuk qadha. Maka beliau beriltizam untuk senantiasa melaksanakannya, yaitu puasa Asyura. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kemuliaan di hari tersebut marilah kita menjadikan momen untuk senantiasa menjadikan momen bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan dari kisah pelajaran Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel untuk dengan melaksanakan ibadah, yaitu ibadah berpuasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i li ridwani wa salawatullahi wa salamu alaihi. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari keutamaan dari momen tersebut juga adalah bentuk pemuliaan kepada kaum muslimin, umat Nabi SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Termasuk adalah pengampunan dosa, yang dimana bisa mengampuni 1 tahun hanya dengan puasa sehari saja. Dan ini adalah momen yang mungkin kita akan jarang dapatkan. Ketika Allah memberikan taufik untuk melaksanakan puasa ini, mari kita melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh dan berharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Maka di hari yang mulia ini juga kami senantiasa mengingatkan terkait keutamaan hari Jumat, yaitu memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.